يعلم والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وأتباعه الكرام وأمتي جميعا الذين تمسكوا بشريعة الإسلام إلى آخر الزمان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن هؤلاء الأربع. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. أبنائي الطلبة وبناتي الطالبات الأعزة في الله. Pada malam hari ini biasanya pengajian kita dakwah ila Allah, namun untuk sementara kita alihkan pembahasan oleh karena seperti yang kita ketahui bahwa sekarang ini kita berada di penghujung tahun miladiah. Malam ini tanggal 21 Jumadil Ula 1444 Hijriah atau 15 Desember 2022 Miladiah. Sebentar lagi bulan ini akan bergeser, dan itu artinya bukan hanya bulan yang bergeser, tapi tahun juga bergeser. Kita akan menghadapi lepas sambut tahun miladiah. Selamat tinggal 2022 miladiah dan selamat datang 2023 miladiah. Setiap tahunnya menjelang pergantian tahun selalu saja kita diperhadapkan banyak persoalan yang terkait dengan masalah teologi Muslim versus Nasrani ataukah Islam versus Kristiani. Saudara-saudara kita yang beragama Nasrani akan merayakan hari raya agamanya, tepatnya nanti pada tanggal 25 Desember. Lalu bukan itu yang menjadi masalah. Yang masalah kemudian untuk kaum muslimin adalah bagaimana hukumnya bagi kaum muslimin yang dengan dalih toleransi antar umat beragama, at-tasamuh bainal adyan, lalu mengucapkan ucapan selamat kepada mereka. Inilah yang setiap tahunnya diributkan. Jadi kalian sebagai seorang yang berilmu mesti tahu duduk persoalannya, supaya tidak terbawa arus oleh hal-hal yang dipersoalkan nanti. Mesti ketika kita berpendapat atau mengikuti suatu pendapat, kita harus tahu anna lahu dalil
bagaimana dalilnya, terus bagaimana manhaj pemahaman dalilnya, dan seterusnya bagaimana natijah atau kesimpulan yang mereka rumuskan. Di antara ulama kita, ya, ada yang membolehkan, ya, ada yang membolehkan, dan ini jumlahnya tidak sedikit, ya, jumlahnya tidak sedikit. Ya. Kenapa? Ya, alasannya, ya, ada beberapa hujjah yang mereka kemukakan. Di antaranya di dalam Al-Quran, ya, siapa manusia yang pertama kali mengucapkan mengucapkan ucapan selamat terhadap kelahirannya? Siapa? Ya. Al-Quran mengabarkan bahwa Nabi Isa alaihissalam, ya, beliau mengucapkan selamat atas kelahiran dirinya sendiri. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Keselamatan atasku pada hari aku dilahirkan dan pada hari aku wafat. Keselamatan atasku pada hari aku dilahirkan dan pada hari aku wafat dan pada hari aku dibangkitkan. Ya, jadi 3 ucapan selamatnya: hari kelahirannya, hari kematiannya, dan hari kebangkitannya. Ya. Nah, dari ucapan ini, ya, dipahami oleh mereka bahwa kalau saja Nabi Isa alaihissalam sebagai seorang Rasulullah, ya, sebagai seorang Rasulullah mengucapkan hal yang serupa, maka itu artinya ucapan itu adalah sesuatu yang baik. Ya, tidak akan mungkin dibiarkan oleh Yang Maha Kuasa seorang Rasul melakukan sesuatu lalu tidak mendapatkan teguran dari Tuhannya. Ya. Ini Nabi Isa alaihissalam mengucapkan hal itu dan tidak ditemukan teguran dari Yang Maha Kuasa dari ucapan itu. Terus yang kedua, apakah tidak pantas untuk kita ikuti, ya, sesuatu yang dilakukan, kebaikan yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW? Ya, ini kalau dibawa ke usul fikih, memang ada satu masadir ahkam itu yang diperselisihkan oleh ulama, yaitu syar'un man qablana. Syar'un man qablana ahwa syar'un lana am laisa bisyar'in lana. Apakah syariat umat terdahulu itu syariat untuk kita juga, ataukah syariat umat terdahulu itu hanya untuk mereka, bukan untuk kita? Nah, ini terjadi ikhtilaf. Nah, terjadi ikhtilaf. Jadi, ya, kita yang meletakkan diri, ya, bukan pada kelompok liberal, bukan juga pada kelompok fundamental. Ya. Jadi kita berada di antara, ya, bainahuma, ya, baina ekstrim kanan wa ekstrim kiri, ya.
kelompok moderat. Di situ kita. Yang liberal tadi, ya seperti itulah caranya berpendapat. Boleh. Kenapa tidak boleh? Ini sudah dicontohkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, dan juga tidak dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Coba cari larangannya. Nah, dapat tidak? Kalaupun ada, hanya dikait-kaitkan, dihubung-hubungkan, secara sharih tidak dijumpai. Andai kata ada secara sharih dari Rasulullah, maka diskusi sampai di situ. Ya? Itu di antara alasannya, masih banyak lain. Kemudian, kenapa justru sebagian besar ulama yang lain ini berbeda pendapat dari ulama yang pertama? Apakah mereka tidak mengetahui seperti yang diketahui oleh ulama yang pertama? Ternyata tidak, bukan demikian. Ya, ulama yang kedua ini lebih kritis lagi melihat ucapan itu. Dianggapnya ucapan selamat itu bukan ucapan biasa. Itu ada makna ritual di dalamnya. Ya. Itu tidak hanya dianggap sebagai ucapan-ucapan yang sifatnya budaya, tapi itu ada nilai-nilai religinya, ada nilai-nilai agama di dalamnya. Ya. Kalaupun Nabi Isa alaihissalam ucapan itu beliau sampaikan, tapi tidak serta-merta bahwa itu boleh untuk umatnya atau umat Rasulullah. Oleh karena ada kondisi yang membedakan pada saat itu dengan pada saat sekarang ini. Ketika Nabi Isa alaihissalam menyampaikan ucapan itu, maka alamat ucapan itu masih orisinil, belum terintervensi oleh kepentingan teologi dan kepentingan politik. Karena kalau diusut sejarahnya ini sangat rentan dengan isu-isu politik. Kenapa sampai agama ini bergeser dari ajarannya yang asli. Yang pertama dikritisi adalah hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam itu sendiri. Saat kapan? Apakah betul 25 Desember seperti yang mereka yakini? Coba lihat bagaimana informasi Al-Quran. Lihat surah Maryam. Di situ Yang Maha Kuasa menuturkan cerita tentang lahirnya seorang bayi yang lahir dari rahim seorang ibu yang bernama Maryam. Ketika beliau bersandar di bawah pohon kurma, bersandar di bawah pohon kurma. Nah, cara melahirkan seperti inilah kemudian dianalisa, diteliti di barat, sehingga disimpulkan bahwa cara melahirkan yang terbaik itu adalah seperti caranya Maryam, tidak seperti caranya sebagian atau pada umumnya ibu-ibu sekarang. Ibu-ibu kita sekarang itu melahirkan pada umumnya berbaring.
Nah, Maryam tidak, duduk bersandar di bawah pohon kurma. Nah, jadi itu dokter di barat itu tahu, oh, ternyata itu cara yang paling bagus Maryam melahirkan putranya. Ya. Belum ada pengalamannya sebelumnya. Itu adalah putranya yang pertama, nah, sekaligus yang terakhir. Ya. Karena kita tidak tahu adakah saudaranya Nabi Isa alaihissalam. Nah, terus di sekitarnya itu tidak ada dokter, tidak ada dukun. Siapa yang mengajari posisi Maryam ini untuk bersandar, ya, tatkala bayinya sudah mau lahir? Ya, katanya tentu bisikan ilahiyah. Nah, sehingga Maryam melahirkan putranya ini, alhamdulillah selamat, tidak disesar. Tidak disesar toh. Nah, setelah lahir anaknya, turun perintah dari Yang Maha Kuasa. Wa khuzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit 'alaik rutaban janiyya. Itu. Wahai Maryam, ya, goyanglah batang kurma itu. Biasa lihat batang kurma? Biasa. Batang kurma itu, ya, lihatlah batang kelapa, ya, kurang lebih sama, ya, lebih besar sedikit batang kurma. Batang kelapa saja yang begitu kecilnya, begitu besar buahnya, kalau digoyang batangnya, kira-kira bisa jatuh buahnya tidak itu? Bisa. Yang lebih kecil lagi, batang pinang. Yang lebih kecil lagi batangnya, kira-kira buah pinang itu bisa jatuh tidak kalau hanya digoyang batangnya? Apalagi nih batang kurma. Nah, yang lebih besar batangnya dan lebih kecil buahnya. Lalu yang disuruh untuk menggoyangnya seorang ibu yang baru saja melahirkan. Ya Allah, bisa dibayangkan? Siapa yang pernah melahirkan di sini? Siapa? Ya, kira-kira bagaimana itu ya? Ibu yang baru melahirkan seperti anak yang baru lahir, tidak berdaya, disuruh untuk menggoyang batang kurma. Masuk akal tidak ini perintah? Logis tidak? Tapi Maryam alaihissalam, beliau tidak berpikir logis atau tidak logis, bukan logikanya. Maryam hanya, ya, tanpa berpikir panjang, ya, langsung beliau bangkit sekuat tenaga untuk menunaikan perintah Tuhannya. Ya. Maryam disuruh untuk menggoyang, tidak disuruh untuk menjatuhkan. Ya, jadi yang penting sudah digoyang, sebatas yang dia mampu, persoalan jatuh atau tidak bukan urusannya. Ini ada pesan teologinya ini. Jadi kita itu di dalam menghadapi hidup ini tidak wajib sukses, tidak wajib sukses. Yang wajib adalah berusaha untuk sukses, berdoa untuk sukses, dan berniat untuk sukses. Itulah bagian kita. Ya, persoalan sukses atau tidak serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Kenapa banyak orang yang stres? Nah, mereka itu stres karena urusan Tuhannya dia mau ambil alih, wajib untuk sukses, sekalinya gagal, stres. Jadi berniat, berupaya, berdoa, lebih dari itu, fatawakkalu 'ala Allah. Itulah kita. Ya. Lalu singkat cerita, ketika Maryam ini menggoyang batang kurma, subhanallah, saya tidak tahu apakah goyang betul atau tidak, yang jelas kurmanya jatuh, buah kurmanya jatuh. Tusaqitu 'alaiki
rutaban janiya. Nah, itu rutab. Rutab itu kurma yang basah. Nah, kurma yang basah. Sekarang di situ ketahuan bahwasanya ketika Nabi Isa alaihissalam itu dilahirkan, ya, terjadi pada musim kurma. Buah kurma itu lagi masak. Nah, sekarang kalau buah kurma masak itu sekitar bulan-bulan berapa itu? Musim apa itu? Musim apa itu? Nah, itu terjadi di musim panas. Nah, itu terjadi pada musim panas. Nah, jadi di sini ditangkap kelahirannya Isa alaihissalam terjadi pada musim panas. Yang diinformasikan oleh umatnya adalah terjadi pada musim dingin. Ya, 25 Desember itu puncaknya musim dingin. Nah, sekarang ini informasi dengan fakta yang sangat berbeda. Ya, informasi dari umatnya mengatakan musim dingin, informasi dari Al-Quran faktanya itu musim panas. Nah, sekarang kalian ini yakini yang mana? Yakini dari sebelah atau yakini dari Al-Quran? Nah, jangan mengatakan ya kedua-duanya lah. Oh, tidak bisa. Ya, tidak bisa meyakini dua informasi yang berkontradiksi. Ya, pasti batal salah satunya. Ya, ketika informasi dari pihak sebelah ini mengatakan musim dingin, lalu Al-Quran mengatakan musim panas, yang kalian ikuti itu yang mana? Musim panas atau musim dingin? Ya, apakah dengan dalil toleransi sehingga mengatakan wah musim dingin, ya toleransi? Nah, berarti engkau mendustakan Al-Quran. Nah, inilah sehingga ulama yang kedua ini dengan pendekatan sejarah dan manhaj pemahaman seperti itu sehingga tegas mengatakan tidak boleh, ya, tidak boleh. Kalaupun dengan dalil toleransi, cari bahasa yang lain. Itu bukanlah satu-satunya bahasa untuk membuktikan toleransi antar umat beragama. Cari bahasa yang lebih selamat. Ya, itu pandangannya, pandangan kedua. Ya. Namun, ya, kelompok ulama yang pertama kembali lagi, ya, menjawab sanggahan ulama yang kedua. Makanya begini, betul yang disampaikan oleh Al-Quran pasti betul, tidak mungkin kita ragukan selagi mengaku beriman kepada Al-Quran. Namun ucapan selamat ini tidak terkait dengan kesalahan informasi yang disampaikan oleh umatnya Nabi Isa alaihissalam. Biarlah itu milik mereka. Ya. Kita menyampaikan ini ucapan selamat, tahniah, ya, itu semata-mata karena budaya, bukan agama. Ya. Budaya, bukan agama. Kalau budaya tidak perlu dicari ada keikutannya atau tidak. Ya. Ya. Kalau budaya tidak perlu dicari adakah sunnahnya atau tidak. Kalau budaya yang dicari ada larangannya atau tidak.
Selagi tidak ada larangannya, maka tetap boleh. Nah, itu pemahamannya. Nah, di kantor lagi, ya, oleh ulama yang kedua mengatakan, bagaimana mungkin engkau mengatakan itu adalah budaya? Kalaupun itu budaya, maka budaya plus agama. Maka budaya plus agama. Sehingga kalau engkau adalah hamba yang berhati-hati, lebih baik meninggalkannya daripada coba-coba mengikutinya. Jangan engkau celupkan tanganmu di noda. Ya? Kalau hanya targetmu itu toleransi, cari bahasa yang lain, cari sikap yang lain. Ya. Karena bukan itu satu-satunya sikap dan bukan itu satu-satunya ucapan. Ya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan ini. Ya, pro kontra mengenai ucapan. Ya. Tahniah, at-tahniah li miladi Isa alaihissalam. Ya. Itu sangat menarik kalau diusut, ya, pendapatnya ulama-ulama kita yang melarang dan yang membolehkan. Baru kita itu di poros tengah. Artinya poros tengah gini, menghindari jauh lebih baik. Sekalipun tidak serta-merta menyalahkan bagi orang yang menyampaikan ucapan selama seperti itu. Ya, tidak serta-merta menyalahkan, tapi untuk mengikuti, mohon maaf. Ya. Kita tidak mengikutinya, sekalipun tidak, ya, tidak sampai, ya, tegas menyalahkan saudara-saudara kita. Apa sebab kita menghargai pendapatnya ulama-ulama kita yang membolehkan. Termasuk ulama yang membolehkan itu adalah Syekhul Azhar. Jadi bukan ulama kecil. Seperti Syekhul Azhar itu, ya, ulama kaliber nomor 1 dunia. Ya. Beliau mengatakan boleh. Ya. Kita ini siapa? Ya. Guru kita Profesor Quraisy Shihab. Boleh. Ya. Bagaimana ini? Nah, jadi sekali lagi, ya, orang yang moderat itu tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan, tapi berada di poros tengah. Ya. Ya. Berhati-hati untuk mengikuti karena ada ulama yang melarang, dan tidak serta-merta menyalahkan bagi orang yang mengikuti karena ada ulama yang membolehkan. Disitulah kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman sabita. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanakallah bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa billahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.